Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Carmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, kali ini kita berada di lokasi karantina bibit katak porang dari petani porang kreatif. Jadi ini adalah lokasi karantina bibit katak porang. Nah, dan kenapa bibit katak ini harus dikarantina? Karena alasannya bibit katak yang baru saja diambil dari lahan, yaitu ketika porang baru saja dorman, itu dia masih memiliki kadar air yang tinggi. Nah, karena kadar air yang tinggi ini, jika ini nanti dipesan oleh petani pemula yang baru akan menanam, dan itu melalui pengiriman dalam jarak yang jauh, kemudian dalam waktu yang lama, nah itu untuk kulit dari katak ini dia masih mudah untuk terjadi lecet, dan dari lecet itu yang akan mengakibatkan bibit itu nantinya kurang bagus. Itu alasannya kenapa bibit harus dikarantina terlebih dahulu. Dan proses mengkarantina itu di tempat kami kita buatkan rak-rak seperti itu, kemudian kita taruh di keranjang-keranjang seperti itu. Nah, itu adalah cara mengkarantinanya. Sebetulnya proses karantina ini simple, yaitu hanya untuk mengurangi kadar air yang ada dalam bibit katak. Karena kadar air itu semakin hari nanti akan terjadi penguapan. Nah, itu yang disebut karantina, artinya mengurangi kadar air yang ada dalam bibit katak porang. Nah, untuk katak yang baru diambil dari lahan seperti ini baru diambil dari lahan, itu dia untuk warna kataknya masih seperti ini. Nah, masih seperti ini dia kadar airnya masih tinggi. Nah, untuk katak yang kadar airnya masih tinggi ini, jika kita kirim kemudian lecet, itu nanti kurang bagus, sehingga harus kita karantina terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Kemudian kita akan memberikan informasi untuk kisaran harga katak porang di tahun 2021 ya. Jadi harga katak porang, harga bibit porang di tahun 2021 itu seperti apa? Apakah harganya itu sama dengan tahun kemarin, atau turun dari tahun kemarin, atau lebih tinggi dari tahun kemarin? Dan jawabannya untuk harga bibit katak porang di tahun 2021 itu lebih tinggi daripada tahun 2021. Nah, alasannya kenapa harganya bibit katak itu lebih mahal? Yang pertama karena untuk peminat porang, petani pemula yang baru akan menanam di tahun ini itu lebih banyak, naik 3 sampai 5 kali lipat daripada tahun kemarin untuk petani pemulanya. Itu yang mengakibatkan bibit itu dia lebih tinggi harganya atau lebih mahal. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua kenapa harga itu dia bibit katak ini lebih mahal, itu karena ya setiap hari bibit katak ini dia mengalami penguapan kadar air. Beratnya semakin berkurang, sehingga grafik harganya setiap minggu, setiap bulan itu akan naik. Setiap minggu, setiap bulannya dia harga akan naik. Nah, seperti di bulan ini, di akhir Maret dan di awal April, itu untuk harga bibit katak, khususnya untuk wilayah Jawa. Ini saya berbicara di wilayah Jawa dulu. Itu untuk harga katak porang itu di range harga antara 200.000 sampai 260.000. Di range harga itu. Nah, kenapa harga ini terjadi perbedaan? Ya tentunya kita membelinya dari mana? Apakah kita langsung membeli dari petani, ataukah kita membeli dari pengepul yang dia mendapatkan barang langsung dari petani, atau dari pengepul sudah tingkat yang kedua, atau pengepul yang di bawahnya pengepul yang besar. Nah, itu bisa dikatakan pengecer. Nah, atau di bawahnya lagi mungkin kita mendapatkan bibitnya di bawah pengecer ini. Nah, tentunya harga ini akan berbeda karena setiap penjual bibit mereka pasti mengambil keuntungan ya. Jadi pasti mengambil keuntungan, entah itu berapa ribu rupiah. Nah, itu harganya pasti akan berbeda. Jadi tergantung Anda membeli bibit itu ke siapa, kan seperti itu. Nah, kemudian untuk harganya, grafiknya akan terus naik di
akhir Maret dan awal April di kisaran ring harga itu, kemudian nanti semakin hari, setiap minggu, setiap bulan harganya akan terus naik. Kemudian untuk petani pemula itu sebaiknya membeli bibit katak yang terbaik itu di bulan apa? Pertanyaan seperti itu. Apakah membeli sejak sekarang atau membeli di saat musim tanam di bulan 9 atau 10? Ini dua pilihan yang bisa Anda pilih, nanti yang bisa menentukan Anda sendiri membeli bibit di bulan apa. Tetapi dari kedua pilihan ini, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Yang pertama, jika kita membeli bibit sejak awal, yaitu di bulan sekarang atau bulan April, nah tentu kita mendapatkan harga yang masih relatif rendah atau masih murah. Itu kita membeli di bulan akhir Maret atau awal April. Tetapi konsekuensinya Anda harus menyimpan sendiri bibit katak di rumah sebelum musim tanam di bulan 8, 9, 10. Itu konsekuensinya. Dan ketika Anda menyimpan sejak sekarang sampai di saat musim tanam, tentunya resiko penyusutan berat itu ada di tangan Anda. Jadi pasti ada penyusutan. Misalkan kita sekarang membeli katak itu 1 kuintal atau 100 kg, nanti di bulan 9 atau bulan 10 itu sudah terjadi penyusutan. Bisa tinggal 80 kg atau 90 atau berapa, pasti terjadi penyusutan berat itu. Atau di pilihan yang kedua itu kita bisa membeli bibit di saat musim tanam, yaitu di bulan 9 atau bulan 10 kita baru membeli bibit katak. Itu lebih aman karena kita tidak perlu menyimpan, dan di bibit di bulan itu kadar air sudah sangat berkurang dan sudah siap memunculkan tunas di bulan-bulan itu kita tidak berisiko harus menyimpan, kita tidak memikirkan lagi untuk penguapan kadar airnya ini nanti berapa persen. Kita tidak perlu berpikir sampai ke situ. Tetapi konsekuensinya adalah kita mendapatkan di harga yang jauh lebih tinggi, bisa 2 kali lipat, bisa lebih dari 2 kali lipat harga sekarang. Seperti itu. Itu dua pilihan yang bisa Anda tentukan. Lebih baik membeli sekarang atau lebih baik membeli di awal musim tanam. Anda sendiri yang bisa menentukan. Kalau saya, apakah saya menyarankan beli sekarang atau di musim tanam, saya tidak bisa memberikan saran yang terbaik. Karena sama saja sebetulnya. Tapi kalau kita jeli, ya lebih baik, kalau menurut saya ya, itu lebih baik ya kita beli sekarang. Kenapa? Karena ya itu, kita untuk penyusutan kadar air tidak sampai 50%. Ya kan? Kalau kita membeli di bulan 9 atau 10, kita sudah tidak menanggung risiko penyusutan berat, tetapi harga bisa 2 kali lipat atau bahkan lebih. Itu pun kalau kita masih mendapatkan bibitnya. Kalau sudah nggak ada barang sudah langka, ya otomatis nggak bisa tanam, kan seperti itu. Itu dua pilihannya, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Oke, jadi itu dua pilihan untuk petani pemula yang akan memulai menanam di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share untuk petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.